Tiba-tiba saja matanya terbuka lebar dan giginya keluar taring dan juga tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Hai everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Horror Story. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang bulu perindu. Yang dimana bulu perindu ini sering banget digunain sama orang-orang untuk memikat para lawan jenisnya. So, buat kalian yang memiliki teman ataupun kerabat yang menggunakan bulu perindu, silahkan simak video ini sampai akhir. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya, and here we go. Oke guys, seorang pria yang berasal dari Surabaya, yang sebut saja namanya Andre, yang merupakan seorang pria yang berasal dari keluarga broken home. Dan saat ini si Andre ini cuma tinggal berdua dengan neneknya yang berprofesi sebagai seorang penjual kue. Dan kebetulan si Andre ini merupakan seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus ternama di Surabaya. Dan berhubung karena penghasilan dari nenek Andre ini tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari, ditambah untuk membayar biaya kuliah dari Andre, sehingga Andre juga memutuskan untuk mencari penghasilan lain seperti memulung. Oke, keesokan harinya, si Andre ini memutuskan untuk berangkat ke kampus. Dan sesampainya di kampus, Andre langsung masuk ke kelas dan mengikuti proses belajar mengajar. Dan setelah itu, Andre kemudian memutuskan untuk menggunakan waktu istirahatnya di kampus untuk mengumpulkan botol-botol bekas yang ada di sekitar kampus tersebut. Hanya saja, pada saat si Andre ini sedang memunguti botol bekas tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung menginjak botol yang hampir saja dipegang oleh si Andre. Dan wanita tersebut yang sebut saja namanya Nadia, kemudian langsung bilang ke Andre, "Hei, pemulung tuh dilarang kuliah di kampus ini." Dan setelah mengatakan itu, Nadia kemudian langsung meninggalkan Andre sambil tertawa. Dan mendengar hal tersebut, Andre kemudian langsung merasa sangat sakit hati, sehingga pada saat ia memulung dan ia juga melihat Nadia, si Andre kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut karena sangat takut dihina oleh Nadia lagi. Oke guys, singkat cerita, si Andre sudah libur kuliah nih, sehingga Andre kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan part-time. Dan ia kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan di salah satu proyek bangunan. Dan di sana ia kemudian bertemu dengan rekan kerjanya dan ia juga cukup akrab di sana. Yang dimana rekan kerjanya ini sebut saja namanya Pak Dani. Dan berhubung karena keduanya ini sudah sangat akrab, meskipun keduanya ini baru saja bertemu, mereka kemudian tidak segan-segan untuk menceritakan semua pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui, termasuk si Andre juga menceritakan pengalaman pahitnya pada saat ia dihina oleh si Nadia. Dan setelah Pak Dani mendengar cerita dari Andre, ia kemudian menawarkan kepada Andre tentang bulu perindu tersebut. Dan si Pak Andre ini bilang, "Jika kamu tertarik menggunakan bulu perindu tersebut, kamu bisa ikut dengan saya minggu depan karena kebetulan saya akan ke Pulau Kalimantan untuk menemui sahabat saya yang sering mencari bulu perindu." Mendengar tawaran dari Pak Dani, Andre pun tertarik untuk ikut dengannya meskipun masih ada sedikit keraguan. Tetapi berhubung karena ia selalu mengingat rasa sakit yang diberikan oleh si Nadia, sehingga ia memutuskan untuk ikut dengan Pak Dani minggu depan. Singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu, Pak Dani dan juga Andre kemudian memutuskan untuk berangkat ke Kalimantan. Dan setelah mereka sudah sampai di pelabuhan di Kalimantan, keduanya kemudian langsung dijemput oleh sahabat Pak Dani yang sebut saja namanya Pak Imran. Dan ketika ketiganya sudah bertemu, mereka kemudian memutuskan untuk berangkat ke rumah Pak Imran dan jaraknya itu memakan waktu sekitar 18 jam. Dan selama di perjalanan, si Andre ini cuma melihat hanya hutan-hutan yang mereka lalui, sehingga bisa disimpulkan bahwa rumah Pak Imran ini berada di pedalaman. Oke, singkat cerita, setelah ketiganya sudah sampai di rumah Pak Imran kemudian langsung memanggil Pak Dani dan juga Andre untuk masuk ke dalam rumahnya.
Dan sesampainya di dalam, Pak Dani ini menceritakan maksud kedatangannya, di mana ia datang untuk meminta bulu perindu. Dan ia juga mengatakan bahwa si Andre ini juga membutuhkan bulu perindu karena ia sangat sakit hati dengan seorang wanita. Dan mendengar hal tersebut, Pak Imran kemudian langsung bertanya ke Andre, "Kamu tahu tidak bulu perindu itu apa?" Dan mendengar pertanyaan dari Pak Imran, Andre cuman bisa diam karena sebelumnya memang ia tidak pernah melihat bulu perindu. Dan setelah itu Pak Imran kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil di saku celananya, yang dimana botol kecil itu berisi minyak dan juga bulu berwarna perak kehitaman. Setelah itu Pak Imran kemudian menjelaskan tentang kegunaan dari bulu perindu tersebut, yang dimana bulu perindu ini bisa digunakan untuk memikat lawan jenis dan juga bisa digunakan sebagai ilmu kebal. Oke guys, setelah ketiganya sudah lama berbincang-bincang, si Pak Imran ini kemudian menyarankan untuk berangkat ke hutan Kalimantan sore itu juga, karena kebetulan malam itu sedang bulan purnama, dan pada saat bulan purnama itu sangat mudah mendapatkan bulu perindu. Tetapi pada saat ketiganya bersiap-siap untuk berangkat ke hutan, tiba-tiba saja si Andre ini tidak sengaja menoleh ke belakang dan ia melihat sosok pria yang sedang termenung di bawah pohon mangga. Lalu si Andre pun bertanya, "Itu siapa, Pak?" Lalu Pak Imran menjawab bahwa pria tersebut bernama Hasan, dan Hasan ini merupakan sepupunya yang mengidap penyakit gangguan jiwa. Dan setelah mendengar jawaban dari Pak Imran, akhirnya ketiganya kemudian melanjutkan persiapan mereka untuk ke hutan. Dan dimana Pak Imran ini sedang menyiapkan seperti jajanan pasar dan juga banyak sekali buah-buahan untuk dibawa masuk ke dalam hutan. Dan setelah mereka menyiapkan semuanya, akhirnya ketiganya kemudian langsung berangkat masuk ke dalam hutan tersebut. Dan selama di perjalanan, si Andre ini cukup kebingungan karena hutan tersebut merupakan hutan yang sangat lebat sehingga cahaya tidak bisa menembus daun-daun dari pohon tersebut. Sehingga walaupun dia berangkatnya sore, tetapi terlihat seperti sedang berjalan di malam hari karena suasananya memang cukup sepi dan sangat gelap. Dan setelah beberapa jam mereka berjalan, tibalah mereka di sebuah pohon yang sangat besar yang dipenuhi dengan tengkorak hewan seperti tengkorak monyet. Dan Pak Imran pun menyuruh Pak Dani dan juga Andre untuk menjauhi pohon tersebut karena ia sedang ingin melakukan ritual di bawah pohon tersebut. Dan setelah Pak Dani dan juga Andre sudah menjauhi pohon tersebut, mulailah si Pak Imran ini melakukan ritualnya, di mana terlebih dahulu ia menyusun jajanan pasar dan juga buah-buahan yang mereka bawa di bawah pohon tersebut. Dan setelah itu Pak Imran kemudian langsung membacakan mantra. Dan setelah beberapa saat tiba-tiba muncullah sosok tinggi besar yang memiliki taring yang sangat panjang dan juga bulu di sekujur tubuhnya. Dan melihat hal tersebut, si Andre ini langsung berteriak, tetapi si Pak Dani langsung menutup mulut si Andre. Sehingga si Andre ini cuman bisa melihat apa yang terjadi di depannya tanpa bisa berkomentar. Dan pada saat itu, Andre melihat makhluk besar tersebut kemudian menghabiskan seluruh jajanan pasar dan juga buah-buahan yang mereka bawa. Dan setelah makanan tersebut habis, makhluk tersebut kemudian langsung menghilang. Dan Pak Imran pun kemudian terlihat sedang memungut sesuatu tempat di mana makhluk tersebut tadi makan buah-buahan dan jajanan pasar tersebut. Dan setelah itu si Pak Imran pun langsung mengajak Andre dan juga Pak Dani untuk cepat-cepat meninggalkan hutan tersebut. Oke, singkat cerita, setelah ketiganya sudah sampai di rumah Pak Imran, si Andre ini meminta izin untuk keliling desa tersebut hanya untuk merilekskan pikirannya karena sempat syok melihat makhluk besar tersebut. Dan setelah ia berkeliling di desa tersebut, ia kemudian menghampiri si Hasan yang selalu duduk di bawah pohon mangga tersebut. Dan pada saat ia menyapa si Hasan ini tidak merespon apapun. Lalu Andre kemudian diam-diam mendekati si Hasan, dan si Hasan kemudian langsung bercerita, "Kamu sudah melihatnya? Itu kakakku. Kakakku sangat akrab dengan Imran dulunya. Dan mereka itu merupakan dua orang yang sangat disegani
di desa ini dan tidak ada yang berani untuk melawannya. Dan bahkan kedua orang ini sering sekali melawan orang lain dan menantang orang lain untuk hingga tiba pada suatu hari di mana kakakku menantang seorang pria untuk tetapi sialnya kakakku kalah dan kehabisan dan akhirnya pada saat kakakku ingin dimakamkan, tiba-tiba saja matanya terbuka lebar dan giginya keluar taring dan juga tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Dan melihat hal tersebut, si Imran langsung membawa kakakku masuk ke dalam hutan Kalimantan dan kakakku sudah berubah menjadi hantu Maryaban. Dan setelah Andre mendengar cerita dari si Hasan, ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Hasan dan langsung kembali ke rumah Pak Imran. Dan sesampainya di rumah Pak Imran, Pak Dhani kemudian langsung mengajak Andre untuk kembali ke Surabaya dikarenakan sedang ada tugas proyek yang harus dikerjakan. Tetapi sembari keduanya bersiap-siap, Pak Imran kemudian langsung mengajak Andre untuk berbicara berdua. Dan pada saat keduanya sedang berbicara, si Pak Imran kemudian langsung mengulurkan sebuah botol yang berisi bulu perindu yang akan diberikan kepada si Andre. Dan ia pun menjelaskan cara menggunakan bulu perindu tersebut kepada si Andre dengan mengatakan bahwa jika kamu ingin menggunakan bulu perindu ini untuk memikat perempuan, maka kamu cukup membacakan mantra lalu mengoleskan minyak ini kepada perempuan yang kamu sukai. Tetapi jika kamu ingin menggunakan bulu perindu ini sebagai ilmu kebal, maka kamu cukup mengambil kapas dan mengambil beberapa tetes minyak di botol ini, lalu bacakan mantra, lalu telan kapas tersebut. Dan mendengar hal tersebut, si Andre ini kemudian langsung kepikiran dengan perkataan si Hasan, lalu ia kemudian menolak bulu perindu tersebut dengan mengatakan kepada Pak Imran bahwa nanti saja Pak, saya masih ragu untuk menggunakan bulu perindu itu. Lalu Pak Imran pun bilang, oke, jika kamu membutuhkan bulu perindu ini kapan saja, kamu bisa menghubungi nomor saya. Dan setelah keduanya berbincang-bincang, si Andre kemudian langsung menemui Pak Dhani dan mereka kemudian memutuskan untuk pamit kembali ke Surabaya. Oke guys, singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, tiba-tiba saja Andre mendapatkan kabar bahwa Pak Dhani telah dan berhubung karena Pak Dhani ini merupakan seorang perantauan dan tidak ada sama sekali keluarganya di Surabaya, sehingga si Andre lah yang membantu mengurus segala surat-surat yang dibutuhkan oleh Pak Dhani agar bisa dipulangkan ke kampung halamannya. Tetapi sebelum dari Pak Dhani ini dipulangkan, tiba-tiba Pak Dhani matanya kemudian langsung terbuka lebar, muncul tari yang sangat panjang dan juga tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Dan dengan sekejap si Andre kemudian langsung mengingat seluruh perkataan dari si Hasan. Dan setelah seluruh warga melihat hal yang terjadi kepada si Pak Dhani, mereka kemudian langsung mengklaim bahwa Pak Dhani ini pasti menggunakan ilmu dan belum sempat dikeluarkan sebelum ia sehingga salah seorang warga kemudian langsung memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang berada di sekitar tempat tersebut. Dan setelah beberapa saat datanglah seorang ustadz dengan membawa sebuah kotak yang berisi jarum emas dan juga kain berwarna kuning. Setelah itu Pak Ustadz ini kemudian langsung dari Pak Dhani ini dengan menggunakan jarum emas. Dan setelah itu Ustadz tersebut juga langsung nadi dari Pak Dhani dan tiba-tiba saja keluar benda berwarna hitam di mulut Pak Dhani yang baunya sangat busuk. Dan setelah itu dari Pak Dhani kemudian berubah seperti semula dan akhirnya Pak Dhani bisa dimakamkan. Oke guys, itu dia tadi cerita tentang bahayanya menggunakan bulu perindu. So, setelah kalian menonton video ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, komen, share, and subscribe, and see you the next video.